Saya baru denger, Dok. Iya. 3 ini saya baru denger. Itu ilmu pengetahuan. Lagi-lagi, Dok. Yang pertama jumlahnya. Ada jumlahnya, bentuknya dan gerakannya. Jadi sperma juga ada yang gerak, diem aja geraknya gitu, ada yang gerak lurus ke depan, ada yang geraknya belok gitu, gitu-gitu ternyata juga. Semua pada banget, Dok. Ternyata mereka ini cuma bisa melakukan tapi nggak tahu tuh masalah kayak gitu, Dok. Iya, ini. Pemirsa AMS TV, ketemu lagi dengan saya Irgi Ahmad Farezi dan juga tentunya dengan Dr. Ahmad Mediana di AMS TV. Baik pemirsa, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol sama Dr. Ahmad Mediana mengenai nggak jauh-jauh dari kehamilan, nggak jauh-jauh dari keturunan, gitu Dok. Nah, tentunya setiap orang tua itu mendambakan keturunan yang baik, Dok. Iya. Oke. Pasti ya. Betul, Dok. Tapi kalau untuk episode kali ini kayaknya saya pengen ngomongin antar laki-laki juga nih, Dok. Kan pasti penonton kita, pemirsa juga banyak yang laki-laki. Bukan hanya ibu nih, tapi laki-laki. Kenapa? Ibu hamil itu karena laki-laki loh. Poinnya di situ. Jadi tandanya sebelum ibu itu hamil, seorang laki-laki itu kan tandanya harus mengantisipasi spermanya agar spermanya itu sehat, Dok. Iya. Ya kan? Itu yang saya dengar. Iya. Bahwa sperma yang baik itu akan menghasilkan keturunan yang baik. Iya, nah, pasti. Kira-kira yang dikategorikan sebagai sperma baik itu seperti apa, Dok? Karena sperma baik itu faktornya apa aja, Dok? Apakah gaya hidup? Apakah karena makanan? Apakah ada keturunan? Nah, saya nggak ngerti. Iya. Kira-kira gimana, Dok? Iya. Jadi kalau di kita ya, di Indonesia kita masih ada yang namanya nikah gitu ya. Nikah. Harus dong. Harus. Pas hamil tanpa nikah. Hampir setiap praktek saya single parents atau tidak nikah ada aja gitu. Iya. Di zamannya udah kayak gini gitu Iya. Tapi bukan itu topiknya. Iya. Sekarang pernikahan itu direncanakan atau tidak direncanakan gitu ya. Betul. Ada yang namanya pranikah check up. Itu kan Republik Indonesia yang bikin gitu. Iya. Tapi sering saya dapat nikah gitu, Dok. Iya, bisa jadi. Dicek dulu pranikah gitu kan. Okay. Tapi banyak pasien-pasien ke saya bisa nikah tuh nggak melakukan pranikah check up. Oh. Nah, ya udah, saya bilang ya udahlah terserah aja gitu kan, ada IO lah, ada ini dan segala macam. Saya suka nanya gini nih, kalau misalnya suaminya nggak ada spermanya, mau diterusin nggak nikahnya? Emang bisa, Dok? Oh iya, memang bisa, Dok. Emang bisa, Dok. Ada laki-laki nggak punya sperma gitu? Iya, ada. Mereka pikir kan sperma keluar gitu, cairannya gitu kan. Iya. Kalau yang dimaksud sperma sehat kan ada cairannya, ada spermanya gitu ada kan, spermanya, gitu kan. Yang sehat pula gitu. Kan bisa aja cairannya keluar, spermanya nggak ada. Oh. Kita nyebutnya azosperma gitu. Okay. Nggak ada spermanya gitu, cairannya mah ada, semuanya ada. Ya itu di situ kaget tuh, San. Tapi kalau misalnya pranikah check up, apakah harus termasuk periksa sperma? Ya iya dong, kalau mau fair ya periksa juga dan uji nyali gitu kan. Ya, kualitasnya bagus apa enggak gitu ya? Nah, kualitasnya bagus apa enggak karena gitu kalau ya. Sperma pun udah keluar, kadang-kadang enggak terjadi pembuahan. Iya. Nah, itu kalau udah terkait sama kualitasnya sperma gitu ya. Jadi memang ada yang namanya praconceptive care gitu kan, sebelum konsepsi gitu ya, sebelum sperma ketemu telur. Care-nya tuh ya dipersiapkan gitu, ibunya dipersiapkan, suaminya dipersiapkan. Nah ini topiknya laki-lakinya gitu kan. Yeah. Ya dipersiapkan dong dia, persiapkan mau nikah kek, mau hamil kek gitu ya. Yeah. Khususnya spermanya gitu. Nah kriteria spermanya ada 3 nih yang mesti diperhatiin. Ada jumlahnya gitu kan. Okay. Ada bentuknya, dan ada gerakannya. Saya baru denger, Dok. Iya. 3 ini saya baru denger. Itu ilmu pengetahuan. Lagi-lagi, Dok. Yang pertama jumlahnya. Ada jumlahnya. Bentuknya dan gerakannya. Wow. Jadi sperma juga ada yang gerak, diem aja geraknya gitu. Ada yang gerak lurus ke depan, ada yang geraknya belok gitu. Gitu-gitu ternyata juga. Semua pada banget, Dok. Ternyata mereka ini cuma bisa melakukan tapi nggak tahu tuh masalah kayak gitu, Dok. Iya, ini secara umum memang nggak ada yang nggak tahu ya. Saya juga nggak ngerti kok bisa. Kalau jumlah kita bisa ngebahas satu persatu, Dok? Bisa. Kalau jumlahnya dari jumlahnya, bagaimana kita tahu jumlahnya itu memang masuk dalam kategori baik? Nah, semuanya harus diperiksa laboratorium jadinya pasti. Kalau kasat mata gitu, sperma gitu kita nggak ada yang tahu gitu ya. Yang penting ada gitu kan. Yang penting ada.
kan ada yang mesti dipisahin, ada ejakulasi atau tidak ejakulasi. Kalau ejakulasi ya spermanya keluar atau tidak keluar gitu. Kalau keluar ada apa enggak gitu spermanya dan segala macam kayak gitu. Nah sekarang kalau udah mau diperiksa harus laboratorium. Jumlahnya kalau kita terkait sama jumlah, ada yang kurang, ada yang cukup normal. Kita nyebutnya normal. Yang lebih nggak ada tuh. Jadi oligosperma gitu, spermanya sedikit. Gitu. Nah itu. Ya so kalau sampai lebih jelek dari sedikit, azosperma, spermanya nggak ada gitu. Nah itu kalau misalnya nggak ada itu tidak akhirnya terjadi pembuahan gitu, Jo? Tidak bisa terjadi pembuahan. Kalau yang kan dokter tadi nggak ngomong masalah kelebihan. Iya. Nah kalau untuk orang-orang yang punya anaknya itu kembar, nah itu apa? Ada kaitannya dengan jumlah? Jadi kalau kembar gitu ya, kembar bisa satu sel, 1 lawan 1 gitu bisa, tapi bisa juga satu telur 2 spermanya jelek gitu ya. Telurnya 2. Atau 2 telurnya juga bisa. Jadi telur bisa identik, bisa non identik. Nah itu kalau kembar gitu. Iya. Nah ini kalau misalnya spermanya bagus segala macam, ya telur juga sih sebenarnya 1 bulan hanya 1 juga yang keluar. Ya itu siklus normalnya gitu ya. Ya sperma yang membuahi hanya bisa 1 juga. Entah karena apa yang teorinya sampai sekarang juga belum tahu, bisa telur lebih dari 1, bisa sperma lebih dari 1 kayak gitu-gitu sih. Nah sekarang kalau kita bicara kualitas dok, karena kan gini, saya nggak bohong, saya kan dulu juga pernah muda dok, ya kan. Lifestyle kita kan, ada orang yang ngerokok, ada orang yang minum alkohol, ada yang memang begadang kayak gitu kan, terus gitu. Apalagi kalau sekarang apa? Mungkin kalau sekarang ada yang jauh lebih baik bahwa mereka itu terbiasa untuk olahraga. Ada yang dua-duanya dok. Ya kan, maksudnya gaya hidup jelek, tapi untuk olahraganya, untuk kesehatannya juga tetap dijaga. Nah itu apakah ada kaitannya dengan kualitas sperma nantinya? Iya, jadi balik lagi tentang kualitas spermanya. Ini very interesting untuk saya. Kualitas sperma dijaga gitu kan. Pertanyaan dasar pasti gimana dok jaganya tuh kan nggak ngeh ya gitu kira-kira ya. Betul. Misalnya kalau dari pertanyaan aja. Kan memang harusnya sih mau hamil ditanya dulu dong kayak gitu. Dulu pernah nggak sakit gondongan? Dulu pernah nggak main bola ke center gitu ya, penis, testisnya segala macam, pernah kesakitan apa nggak? Jadi ada trauma lah segala macam. Itu ditanya semuanya. Iya dong. Gondongan apa urusannya dok? Itu salah satu komplikasinya bikin steril. Jadi rusak testisnya, jadi ortitis namanya gitu segala macam, rusak steril itu ya. Nah itu kalau misalnya nggak ada semuanya gitu. Nah jangan lupa, nah itu masuk tuh gaya hidup zaman sekarang. Kan sekarang gadget terbanyak gitu ya. Yang kerja handphone di dalam sini banyak gitu, yang duduk lama. Itu. Iya. Yang jadi sperma itu pada dasarnya nggak suka sama suasana panas. Bisa nggak ngebayangin chef gitu ya, yang kerjanya panas, masak gitu ya. Atau kerja di pabrik kelas atau segala macam. Nah itu nggak bagus untuk kualitas sperma. Jadi bukan hanya lingkungan aja gitu ya, makanannya, pakaiannya, yang suka pakai jeans ketat lah, yang suka pakai yang pakai skinny itu hati-hati ya. Iya, yang kayak gitu-gitu. Itu lifestyle tuh. Kira-kira itu banyak ya pengaruhnya, belum lagi makanan, minuman, alkohol dan segala macam. Kalau usia gimana, Dok? Usia relatif, jadi sperma tuh luar biasanya sperma gitu ya. Dia kan baru lagi. Jadi kayak karoseri mobil gitu, bikin mobil 2-3 hari baru lagi, 2-3 hari baru lagi gitu kan. Ini dia tidak apa namanya sejalan dengan umur ya. Kayak kalau perempuan kan dokter pernah bilang tuh bahwa perempuan itu berdasarkan umur si kehamilan telurnya. Tapi kalau sperma mah enggak ya? Enggak gitu. Jadi muda terus dong kita nih. Kan umur 70 bisa menghamilkan kan? Iya, betul. Nah, itu ya kuasa Tuhan kita. Ya tapi jangan ekstrim juga. Maksudnya gimana dong? Tua banget gitu. Kan banyak saya banyak pasien gitu yang suaminya bule atau apa gitu ya. Saya umur berapa suami? 73 sih dok gitu. Hamil aja tuh. Walaupun istrinya beda jauh gitu. Istrinya 28, 30 gitu. Iya luar biasa gitu ya. Nah ini sekali lagi terkait sama lifestyle gitu. Kalau memang mau direncanakan hamil, jadi kalau di kita belum ada nih, di kita green light hamil misalnya gitu ya.
Kan nggak ada kan gitu. Nggak ada. Nah, saya juga nggak tahu tuh melanggar hak asasi manusia atau enggak. Intinya kan bukan untuk melarang hamil kan. Iya. Intinya adalah untuk mengoptimalkan. Betul. Gitu. Hasilnya nanti supaya optimal gitu. Iya. Bayangin kalau dia perokok berat, bayangin kalau dia alkohol, makan obat-obatan segala macam gitu. Iya. Ya nggak green light lah untuk hamil. Ada faktor-faktor prediksinya gitu loh. Termasuk untuk orang-orang kayak, maaf nih, kalau misalnya ada yang mungkin pernah narkoba kayak gitu dong. Iya. Masya Allah. Iya. Yang makan antidepresan segala macam banyak juga sekarang, zaman sekarang kan banyak. Dan itu nanti akan berdampak kepada keturunannya nanti atau Iya dong. si kualitas spermanya itu. Iya. Oke. Dok, ini kalau bicara udahlah kita sama-sama gede ya. Ini katanya ini apakah mitos, apakah benar, Dok? Kalau untuk laki-laki yang sering masturbasi itu ada pengaruhnya ke kualitas sperma apa tidak? Apa malah jadi baik? Gitu. Jadi sebenarnya biasa aja gitu ya. Biasa aja ya? Yang nggak boleh kan sekarang adalah mentalnya berubah. Gara-gara sesuatu, jadi dia perlu masturbasi. Jadi sering masturbasi gitu. Karena mentalnya, pikiran segala macam. Okay. Itu kan, nah itu mempengaruhi semua proses kehamilan. Gitu. Kalau untuk kualitas spermanya sendiri, ya kalau untuk menghamilkan, kualitas yang terbaik kan 2-3 hari baru berhubungan kayak gitu. Oh iya. Ya. Jangan sering-sering juga. Iya, kalau sehari 2 kali, 3 hari, sehari 3 kali, iya nanti spermanya nggak ada kepalanya, nggak ada ekornya, nggak ada ininya kan, itu nggak bisa mungkin menghamilkan. Iya. Tapi kan memang kalau secara kekuatan kali gitu ya. Bahasanya apa yang paling tepat? Kalau perempuan itu kan memang bisa lebih cepat recovery-nya lah gitu. Ibaratnya kalau berhubungan. Kalau laki-laki kan tidak bisa langsung gitu kan. Ya. Itu apakah betul ya, Dok? Betul. Dan itu memang pengaruh kepada si kualitas sperma yang nanti akan keluar? Iya. Ya, jadi nanti berhubungannya, kalau terkait berhubungannya gitu ya, apakah untuk menghamilkan atau tidak gitu. Oh, oke. Hanya berhubungan apakah memang untuk menghamilkan? Iya. Kalau menghamilkan kan harus perlu sperma yang bagus gitu kan. Ya ini yang diberitahukan, yang bagus itu adalah gitu kan. Ya jangan berhubungan sering-sering ya 2-3 kali sehari itu pasti sperma yang nggak bagus yang keluar. Oke, iya paham Dok. Ini tandanya secara garis besar orang tua yang mau punya anak, kalau dari sisi laki-laki dia harus mempersiapkan semuanya ya dari mulai kesehatannya, lifestyle-nya, cara makannya, begitupun si ibu, ya kan? Jadi untuk berhubungannya pun jangan terlalu sering dulu karena supaya pada saat waktu terjadinya nanti insya Allah terjadi pembuahan, dua-duanya dalam kondisi kualitas yang baik. Iya banget. Oke. Tuh, ya, yang laki-laki. Jadi hal-hal kecil kayak gini harus diperhatikan. Sekarang kalau kita orang-orang yang memang menjaga badan kita nih supaya tetap fit dengan makan vitamin. Apa hubungannya, Dok, sama sperma dan lain sebagainya, itu pengaruh nggak sih, Dok? Kan itu ada kimia yang masuk lagi. Iya. Oke. Jadi sekarang katakanlah badannya bagus gitu ya, segala macam, pokoknya udah fit gitu ya, tapi didukung sama vitamin pula gitu ya. Bagus nggak bagusnya relatif gitu, tapi saya tetap pilih yang natural ya maksudnya gitu. Kalau bisa jangan ada zat kimia masuk gitu kan. Entah, dia kan bisa fit tanpa vitamin juga bisa. Ini kan seperti doping jadinya gitu ya. Di doping kalau nggak makan vitamin C jadi saya nggak fit tuh keramat bisa gitu. Nah jangan yang itu gitu. Sebenarnya natural gitu kan, sperma orangnya fit tidak identik sama spermanya bagus. Nah, belum tentu juga gitu ya. Ya kalau yang spermanya bagus ya yang paling ideal kan diperiksa dulu kualitas spermanya. Kalau kualitasnya bagus, orangnya memang fit dan lifestyle-nya bagus, nah itu yang terbaik sih. Baik, pemirsa, tandanya kesimpulannya kalau memang punya atau pengen punya keturunan yang baik, semuanya dipersiapkan dengan baik. Khususnya untuk laki-laki, ingin spermanya baik, kualitasnya baik, yuk kita siapin dari sekarang. Catatan pentingnya apa, Dok? Kalau untuk disiapin gitu ya, lifestyle kalau saya tetap sekarang, zaman sekarang, ya jangan sibuk lah. Paling enggak gitu. Jangan sibuk, jangan ribet ya gitu, pikiran, susah gitu kan. Bisa nggak ya bayangin kalau kerja gitu. Ya. Lebih dari 12 jam di luar rumah. Ya, kan itu dia tetap perlu istirahat, perlu makan yang bagus. Persiapannya, lifestyle-nya yang bagus. Jangan didoping pakai obat. Itu sih kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat untuk pemirsa AMS TV.
Terima kasih banyak dokter untuk pengetahuannya. Episode kali ini tentu saja kita akan kembali lagi dengan episode berikutnya di AMS TV. Dan pemirsa, sekali lagi saya ingatkan jangan sampai lupa untuk like, share, dan komen. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya dengan pengetahuan yang lainnya lagi. Dan terima kasih banyak untuk episode kali ini. Sampai ketemu di AMS TV, Sharing is Caring.